Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Ayu Dwi Chandra dari kelas 11F absen 4 ingin menjelaskan tentang materi fungsi mutlak. Nah, pertama kita membahas pengertian dari fungsi mutlak sendiri. Fungsi mutlak adalah fungsi yang nilainya selalu positif atau nol karena menyatakan jarak suatu bilangan terhadap nol, sehingga jika nilai dalam mutlak positif atau nol, nilainya tetap. Jika nilai dalam mutlak negatif, maka menjadi positif. Karena jika nilainya negatif nanti akan dikalikan negatif sehingga nilainya menjadi positif. Dan ini juga ada contoh, nilai mutlak 2 sama dengan 2, nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2 karena negatif 2 dikalikan negatif sehingga hasilnya 2, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk fungsi mutlak. Pertama, ada fungsi mutlak sederhana yaitu f(x) sama dengan nilai mutlak x. Nah, fungsi mutlak itu kan artinya selalu positif. Jadi, jika x lebih dari atau sama dengan 0, maka nilainya tetap. Sedangkan jika x kurang dari 0, maka akan dikalikan negatif sehingga hasilnya positif. Selanjutnya ada fungsi mutlak linear, yaitu f(x) sama dengan nilai mutlak ax plus b. Aturannya sama. Jika ax plus b lebih dari atau sama dengan 0, maka nilainya tetap. Namun jika ax plus b kurang dari 0, maka akan dikalikan negatif sehingga hasilnya positif. Jadi kesimpulannya, fungsi mutlak akan mengubah nilai negatif menjadi positif, sedangkan nilai positif akan bernilai tetap. Mari kita membahas soal fungsi mutlak. Di sini terdapat soal, gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x min 3. Pertama, kita cari dulu pembatasnya atau titik pemecahnya, di mana kita membuat x min 3 sama dengan 0. Dan diperoleh x sama dengan 3. Kemudian kita bagi menjadi dua kondisi, di mana nilai mutlak x min 3 akan bernilai x min 3 jika x lebih dari sama dengan 3, dan akan dikalikan negatif x min 3 jika x kurang dari 3. Kemudian kita membuat titik bantunya untuk membuat grafiknya. Domainnya kita ambil sampel di sebelah kiri titik pemecah dan di sebelah kanan titik pemecah. Di sini saya mengambil 4 angka di sebelah kiri dan di sebelah kanan titik pemecah. Jadi ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini x-nya. Kemudian kita input nilai f(x) sama dengan nilai mutlak x min 3. Kemudian kita input jika x-nya negatif 1, maka nilai mutlak negatif 1 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak negatif 4. Karena di dalam nilai mutlak ini hasilnya negatif, maka kita kalikan dengan negatif, sehingga negatif dikalikan negatif 4, hasilnya 4. Kita tulis 4 negatif 1. Setelah itu, jika x-nya 0, maka nilai mutlak 0 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak negatif 3. Karena ini negatif, maka dikalikan dengan negatif, maka hasilnya 3. Setelah itu, jika x-nya 1, maka nilai mutlak 1 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak negatif 2. Karena ini negatif, dikalikan negatif 2, maka hasilnya 2. Setelah itu, jika x-nya 2, maka nilai mutlak 2 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak negatif 1. Karena ini negatif, dikalikan negatif, maka hasilnya 1. Setelah itu, jika x-nya 3, maka nilai mutlak 3 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak 0. Nilai mutlak 0 ini hasilnya 0. Maka jika x-nya 3, y-nya 0. Setelah itu, jika x-nya 4, maka nilai mutlak 4 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak 1.
Setelah itu jika x-nya 5, maka nilai mutlak 5 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak 2, maka 2. Setelah itu jika x-nya 6, maka nilai mutlak 6 dikurangi 3, maka nilai mutlak 3, hasilnya 3. Yang terakhir, jika x-nya 7, maka nilai mutlak 7 dikurangi 3, maka hasilnya nilai mutlak 4, maka hasilnya 4. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai mutlak itu hasilnya tidak ada yang negatif. Kemudian kita buat titik-titiknya. Di sini ada negatif 1,4. Negatif 1,4. Titiknya ada di sini. Kemudian ada 0,3. 0,3 titiknya ada di sini. Setelah itu ada 1,2. Titiknya ada di sini. Setelah itu ada 2,1. 2,1. Setelah itu ada 3,0 ada di sini. Setelah itu ada 4,1 ada di sini. Setelah itu ada 5,2. 5,2 ada di sini. Setelah itu ada 6,3. 6,3 ada di sini, dan terakhir 7,4. 7,4 ada di sini. Setelah itu kita tarik garis. Kita tarik garis. Nah, jika domain tidak bersyarat, maka kita berikan tanda panah di sebelah sini. Setelah itu, kita cari range dan domainnya. Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak ini kan besarnya selalu positif. Dan kurva ini akan selalu ada pada range atau Y positif dan tidak akan pernah menyentuh di bawah sumbu X, karena jika di bawah sumbu X akan bernilai negatif. Sehingga nilainya selalu lebih dari sama dengan 0, dan nilai terkecilnya terjadi pada saat X sama dengan 3, yaitu fx sama dengan 0. Maka kita tulis range-nya . Jadi range-nya himpunan semua Y, di mana Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari domainnya. Nah, domainnya semua nilai X kan diperbolehkan, maka kita tulis domainnya . Domainnya semua X, di mana X adalah himpunan anggota bilangan real, seperti ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.